untuk sapi besar ya. Seperti ini, kalau terkena virus PMK ya, itu kondisinya bakal seperti ini. Jadi pertama itu nggak mau makan, keluar air liur, habis itu pasti nih demam seperti naik, demamnya itu naik seperti ini. Jadi jangan sampai telat ya. Ini kemarin agak telat karena obatnya itu ndak ada, agak telat. Akhirnya saya panggilkan mantri pun juga nggak punya obat demam atau obat penurun demam. Habis itu cuma diakali dengan obat-obatan generik. Jadi yang penurun demam dengan kelas yang lebih rendah seperti itu. Baru kemarin mendapatkan obat penurun demam itu dari Semarang. Ya, seperti itu kondisi kandang saya. Dalam waktu hanya 3 hari itu hampir porak-poranda ya loh ya. Hampir semua kena. Saya juga bingung mau gimana lagi. Udah tak cegah, udah tak atasi, akhirnya juga kena juga seperti itu. Karena untuk penyebaran yang saya lihat di YouTube teman-teman, di Google, penularannya itu 90-100%. Jadi mau dicegah seperti apa kalau penularannya itu 90-100%, itu nggak ada kesempatan, tetap kena kalau saya bilang. Tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Faisal M. Kali ini tuh banyak sekali pertanyaan tentang cara mencegah mengatasi PMK ya. Saran saya kalau mencegah wis nggak usah. Karena apa? Buktinya punya saya sekandang loh, kena. Sekandang kena. Cuma dalam waktu 3 hari itu udah hampir semua kena. 3 hari aja loh. 3 hari itu hampir semua kena. Buktinya tak liatin. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu cara mencegah, nggak usah dicegah, itu pasti datang. Kita harus bersiap saja untuk menghadapi. Caranya menghadapi seperti apa? Jadi kalau saya ya seperti ini udah mulai tak trace kandang depan, kandang belakang. Kita lihat sapi-sapi saya yang udah kena ya. Ini sapi-sapi saya yang udah mulai kena. Ini ngedrop semua, terutama yang betina-betina yang menyusui seperti ini ngedrop. Ini betina yang bunting. Kondisinya ngiler lur. Ini yang bunting juga. Ini bunting. Ngedrop semua. Kakinya mulai pada kena. Tuh kakinya, kaki belakang ini. Ini dulu kakinya nggak seperti itu, setelah kena ngedrop. Ini mau gimana, saya juga udah kehabisan akal. Akal sehat saya itu juga udah hilang sepertinya. Karena ya dalam waktu 3 hari porak-poranda lur. Karena di desa saya ini paling banyak sekali yang kena. Pada desa saya itu punya saya ini termasuk yang terakhir-terakhir. Yang lain itu di desa kelurahan saya, desa-desa yang sana itu udah mulai sembuh. Ini punya saya baru mulai kena. Jadi nggak tahu asalnya dari mana virus ini. Entah kemarin ada yang datang ke sini atau mantri ke sini atau dokter ke sini, saya juga kurang tahu. Tiba-tiba kena 1, jadi 2. 1 itu cuma sakit kaki. Ada petugas medis ke sini lah gitu aja. Untuk suruh mengobati karena sapi tersebut udah laku. Tambah langsung 3, tambah lagi 7, hari ini tadi tambah lagi 4. Kondisinya seperti ini. Ini udah mulai, ini yang kena kedua ini udah mulai stabil, tapi masih ngewes ya. Yang sapi gede gimana mas? Sapi gede sangat parah. Sapi gede saya parah. Ini tak taruh di sini karena dengan bobot tinggi saya khawatir dengan kesehatannya. Tak taruh di tempat tanah, tapi ini alasnya mau tak tambahi lagi bentar lagi. Capek banget saya juga. Ini juga bingung mau seperti apa dan bagaimana, saya juga bingung. Ini dengan BB segini itu saya juga udah
kehabisan akal juga. Ini susutnya udah agak banyak ya, karena dari hari Sabtu ini hampir seminggu ini. Tapi ini nafasnya itu masih demam tinggi, tapi obat-obatan udah mulai menghilang. Jadi saya bingung mau gimana lagi. Kemarin udah nyari-nyari obat, banyak yang kosong seperti itu. Kondisinya seperti ini kalau untuk sapi besar, demam tinggi kalau kena PMK itu. Tak liatin yang di kandang belakang. Ini untuk kandang belakang mulai kena kemarin. Pertama itu nih, satu kotak ini kemarin kena langsung 4 di koloni ini. Kena langsung 4, hari ini tadi tambah 2. Jadi di situ masih ada satu yang belum kena. Tapi saya pastikan pasti udah kena, tapi antibodinya kuat. Jadinya enggak masalah. Sepertinya seperti itu. Ini udah hancur lebur ini, Lur. Kalau yang keadaan babon tua-tua kondisinya parah, Lur. Itu juga kena. Di koloni ini juga kena satu. Saya juga udah bingung mau gimana lagi. Tolong bagi pemerintah desakan untuk yang pembuat obat atau pengimpor obat-obatan atau vaksin segera dipercepat, atau obat-obatan yang punya jangan disetok di satu tempat, dibagikan. Kalau saya seperti ini saya juga bingung, karena ya gimana lagi, obat-obatan saya itu cuma dijatah satu botol. Satu botol itu cuma 100 cc ya. 100 cc pengobatan saya itu 15 sampai 20 cc. Jadi cuma untuk 7 ekor satu botol itu. Kalau dengan kondisi kandang saya yang seperti ini, gimana cara pengobatannya? Mantri-mantri pun banyak sekali yang kekurangan obat, juga bingung. Saya tadi malam juga jalan-jalan ke mantri-mantri. Kemarin seharian cari obat, juga bingung juga mau cari obat di mana. Itu saya juga pusing juga, karena nggak ada obat yang tokcer. Obatnya itu cuma meraba-raba semua. Jadi kalau panas ya dikasih penurun panas, kalau kelihatan ada luka dikasih antibiotik, tambah daya tahan, plus vitamin. Cuma seperti itu. Jadi mau gimana lagi? Kalau vaksin itu udah ada ya silakan dipercepat vaksinnya itu. Mohon anggota DPR, Presiden, dengarkan keluh kesah rakyat seperti ini. Ini dicontoh di kandang saya aja, 3 hari udah porak-poranda ini. Saya udah 2 hari nggak begitu bisa tidur karena di kandang. Siang bapak itu di kandang, saya itu cari obat. Saya cari obat nggak cuma sekitar Boyolali. Saya udah ke Salatiga, Ambah Rawa, Semarang. Hari ini saya cari ke daerah Klaten, Jogja. Karena di Boyolali udah sangat menipis obat-obatan itu. Buktinya ya seperti ini, cepat sekali penyebarannya. Kalau ini mau tak karantina di mana saya juga nggak punya tempatnya. Ini udah, saya pastikan nanti ini bakal kena semua kalau udah kena satu itu. Karena tadi malam saya melihat di Google dengan di YouTube itu penyebaran atau penularannya itu 90 sampai 100%. Jadi pasti kena. Nggak mungkin nggak kena, pasti kena. Saya juga bingung. Mohon bagi pemerintah pahamilah. Ini punya saya seperti ini contoh di kandang saya. Karena banyak teman-teman itu nggak berani upload. Ada yang banyak dari petugas kesehatan, mantri, dokter itu juga nggak berani speak up tentang obat-obatan seperti ini. Tolong obat-obatan itu disediakan. Kalau nggak ada lah. Jadi nggak seperti minyak goreng kemarin ya, ini terulang di obat-obatan hewan ini. Obat-obatan itu menghilang, nggak tahu entah kemana. Tolong didesak ini. Ini kondisi untuk sapi besar ya. Seperti ini, kalau terkena virus PMK ya, itu kondisinya bakal seperti ini. Jadi pertama itu nggak mau makan, keluar air liur, habis itu pasti nih demam seperti naik.
demamnya itu naik seperti ini. Jadi jangan sampai telat ya. Ini kemarin agak telat karena obatnya itu ndak ada, agak telat. Akhirnya saya panggilkan mantri pun juga nggak punya obat demam atau obat penurun demam. Habis itu cuma diakali dengan obat-obatan generik. Jadi yang penurun demam dengan kelas yang lebih rendah seperti itu. Baru kemarin mendapatkan obat penurun demam itu dari Semarang. Ini udah disontekkan tapi kondisinya masih seperti ini. Ini juga dicampur sama pedetan ya, karena nggak punya tempat tuh penuh semua. Untuk di sini tempat agak di gang ya, nanti karena ini pada kena, jadi kalau tidur biar lebih enak. Kalau nggak dikasih agak longgaran nanti tumpuk-tumpuk, karena kemarin itu tak trace di sini aja yang bakal kena. Jadi kemarin di sini agak penuh, habis itu setelah kandang belakang kena akhirnya tak bawa ke kandang belakang dan tak pindahin juga seperti itu. Ini mau gimana saya juga bingung. Ini kondisinya udah mulai pada ngedrop. Jadi bagi yang punya kepentingan ya janganlah, tolong jangan dimonopoli obat vaksin. Untuk anggota-anggota dewan tolong vaksin dipercepat gitu aja. Ini juga bingung mau gimana saya ini. Obat-obatan menghilang. Ini nanti mau ke daerah Jogja saya untuk mencari obat. Ya, seperti itu kondisi kandang saya. Dalam waktu hanya 3 hari itu hampir porak-poranda ya Lur ya. Hampir semua kena. Saya juga bingung mau gimana lagi. Udah tak cegah, udah tak atasi, akhirnya juga kena juga seperti itu. Karena untuk penyebaran yang saya lihat di YouTube teman-teman, di Google, penularannya itu 90-100%. Jadi mau dicegah seperti apa kalau penularannya itu 90-100%, itu nggak ada kesempatan. Tetap kena kalau saya bilang. Tinggal antibodinya si sapi itu seperti apa. Tapi yang dari saya pengalaman yang saya alami, kalau untuk sapi besar, sapi betina yang nyusuin, sapi betina tua sangat ngedrop. Jadi obat-obatan harus cepat. Saya juga udah berusaha juga untuk obat-obatan. Tapi obat-obatannya juga nggak ada. Saya juga bingung ini, mau nyari di mana itu nggak ada. Mohon info bagi teman-teman yang tahu obat-obatan penurun demam, antibiotik yang ready, silahkan japri ke nomor saya yang ada di deskripsi. Saya udah bingung juga mau gimana lagi, udah beberapa hari nggak bisa tidur juga. Tidur cuma di sebentar, bangun lagi ke kandang. Siang bapak itu di kandang, saya cari obat. Habis itu kalau malam saya ngontroli sapi. Saya kemarin tuh udah sharing-sharing kepada mantri, Pak Dokter. Itu juga ndak mau tak saya jadikan di konten saya juga nggak berani semua. Entah kenapa saya juga nggak tahu. Kalau ada ya mantri yang mau diwawancara sama saya, monggo ke sini. Kita sharing, ini ada kasusnya di sini. Biar semuanya itu tahu cara penanganan seperti apa, hari ke harinya itu seperti apa, monggo silahkan, nggak apa-apa. Daripada saya juga pusing sendiri, kalau ada yang mau membantu saya mah nggak apa-apa. Saya udah lecek sekali nih, kurang tidur, sampai bingung juga mau bagaimana. Tolonglah pemerintah, vaksin dipercepat. Karena nggak ada obat yang mampu, yang saya kira mampu untuk mengatasi ini nggak ada. Ini hanya seperti virus corona ya kita. Kalau sapinya panas dikasih obat penurun panas, sapinya nggak mau makan dikasih multivitamin, agak luka dikasih antibiotik, ya cuma seperti itu. Terus bagaimana nanti? Saya juga bingung. Monggo bagi teman-teman yang udah mengalami juga ndak apa-apa, monggo sharing-sharing di nomor saya yang ada di deskripsi.
silahkan WA saya, enggak apa-apa. Kita sharing tentang pengobatan, seperti apa pengobatan yang terbaik itu. Kita sharing. Oke, terima kasih.